Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustin, NIM 200641075, kelas PGSD 20A3. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Widya Nurjanah, MPD. Materinya yaitu tentang perbedaan topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Cara topik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Yang ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus yang menarik. Yang kedelapan, topik yang dipilih ruang lingkupnya harus sempit dan terbatas. Yang kesembilan, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kesepuluh, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang terakhir, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Fungsi dari topik. Yang pertama, mengikat keseluruhan isi. Yang kedua, menjiwai seluruh pembahasan. Isinya yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, bahasan utama, uraian, ilustrasi, deskripsi, pembuktian, narasi, penjelasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, mengendalikan variabel. Isinya, topik yang terdiri dari dua variabel pembahasannya juga terkait dengan hubungan tersebut. Yang keempat, memudahkan pengembangan ide bagi penulis, bagi pembaca, memudahkan pemahaman. Dan yang terakhir, memberikan daya tarik bagi pembaca. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Di setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam menulis cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan haruslah memiliki sebuah tema. Jadi, jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema adalah atapnya. Tema juga hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca dalam sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih baik pada tulisan tersebut. Cara tema yang baik. Yang pertama, kejelasan dapat dilihat dari gagasan sentralnya, yaitu apakah suatu topik dengan suatu tujuan utama yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kesatuan dapat dilihat dari adanya suatu gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan. Yang ketiga, perkembangan tema. Yang keempat, keaslian. Tema yang baik harus mengandung ukuran lain, yaitu keaslian atau originalitas. Yang kelima, judul kalimat yang cocok. Sebagai syarat terakhir dari sebuah tema yang baik, perlu dikemukakan suatu hal yang langsung mengenai topik pembahasan, yaitu judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar inti dari pembahasannya. Fungsi judul yang pertama merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, asli, tidak menggunakan judul yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, mencakup seluruh isi tulisan. Yang ketiga, singkat. Yang keempat, logis. Yang kelima, provokatif. Yang keenam, relevan dengan topik.
Yang ketujuh, menarik perhatian. Dan yang kedelapan, sebaiknya judul berkalimat pendek, maksimumnya 10-15 kata. Macam-macam judul itu ada dua. Yang pertama, judul langsung. Judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita sehingga hubungannya dengan bagian utama itu nampak jelas. Yang kedua, judul tak langsung. Judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Dan topik dan judul. Di sini topik itu intisari atau pokok pikiran yang menjadi pembahasannya, dan cakupannya juga lebih luas dan harus ditentukan sebelum mulai menulis. Sedangkan judul adalah kalimat yang dibuatnya itu lebih menarik. Cakupannya itu relatif sempit dan dapat dibuat setelah menulis tulisan. Topik, tema, dan judul. Misal, kita ambil temanya itu pendidikan, dan topiknya itu meraih kesuksesan di era globalisasi, dan judulnya itu pendidikan untuk meraih kesuksesan di era globalisasi. Kerangka karangan. Apa sih kerangka karangan itu? Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah untuk mengatur hubungan antara gagasan-gagasan. Melalui kerangka karangan, pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangannya. Dengan cara pengarang dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis. Kerangka karangan akan mengarahkan penulis menggarap karangan secara teratur. Saat kerangka karangan. Yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur, kerangka karangan membantu penulis untuk melihat wujud gagasan-gagasan dalam sekilas pandang, sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara gagasan-gagasan itu sudah tepat. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Penggarapan suatu topik sampai 2 kali atau lebih tidak perlu, karena hal itu hanya akan membuat efek yang tidak menguntungkan. Misalnya, bila penulis tidak sadar betul, maka pendapatnya mengenai topik yang sama pada bagian terdahulu lain, sedangkan pada bagian kemudian bertentangan dengan terdahulu. Yang keempat, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu dengan mempergunakan perincian-perincian dalam kerangka karangan penulis. Dengan mudah akan mencari data-data atau fakta-fakta untuk memperjelas atau membuktikan pendapatnya. Kerangka karangan. Yang pertama, kerangka kalimat mempergunakan kalimat deklaratif atau berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik maupun sub-subtopik. Yang kedua, kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. Sesudah itu, semua pokok, baik pokok-pokok utama, dirumuskan dengan mencantumkan topiknya saja, dengan tidak mempergunakan kalimat yang lengkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.